Halo Sobat Molka, di video sebelumnya kita udah coba unboxing untuk VR Savior. Terus kita juga udah coba terkait dengan simulasinya. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas lebih dalam terkait dengan salah satu fitur unggulan, yaitu Web Performance Analytics Dashboard, atau kita sebut dengan Web Dashboard daripada VR Savior. Savior Web Dashboard ini diperuntukkan untuk training organizer di sebuah perusahaan, misalkan contohnya untuk Departemen HR atau Departemen HSE, untuk dapat mereview terkait dengan training mereka, apakah yang dilakukan itu sudah efektif ataukah butuh peningkatan. Nah, sekarang langsung kita coba aja masuk ke dalam VR Web Dashboard ini. Nah, di VR Web Dashboard ini kita langsung akan disambut dengan beberapa matriks terkait dengan pelatihan VR training. Contohnya yang utama adalah pelatihan kita, kemudian total sesi yang sudah diikuti oleh para peserta, dan saat ini skenario apa nih yang sedang banyak diikuti. Di dalamnya kita bisa drill down lagi terkait dengan matriks pelatihannya. Contohnya di sini ada finish rate, jadi kita bisa lihat dari keseluruhan peserta mana saja yang mereka komplit sampai ke akhir, mana yang time out dan mana yang determinasi di tengah. Kemudian ada pass rate. Di sini kita bisa lihat peserta yang khususnya lolos secara passing grade, bahkan secara durasi juga dalam pelatihannya. Juga di sini ada drop off rate, di mana kita bisa lihat berapa sih peserta yang kira-kira berhenti di tengah. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi kita pada skenario pelatihannya. Apakah masih ada pelatihan yang kesusahan ataupun materinya perlu diperbaiki. Nah, di bawahnya kita lihat juga beberapa reasons dari failure-nya, apakah mereka skornya yang di bawah atau mereka time out. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan dari kita mereview dari pelatihannya. Kemudian fitur lainnya juga di sini ada fitur untuk manage dari members. Members ini biasanya dipakai untuk tim internal ya, internal HSE atau tim internal HR. Nah, kemudian di sini ada fitur terkait dengan visitor. Di halaman visitor sini kita bisa gunakan sebagai login untuk para tamu, misalkan untuk event ya, ataupun misalkan untuk kontraktor yang datang untuk pelatihan. Nah, mereka diminta untuk scan QR code ini. Jadi mereka mendaftarkan data diri mereka di sana, kemudian nanti akan dikirimkan email yang berisi player code. Player code ini yang nanti digunakan ketika login di VR headset untuk memulai pelatihan. Nah, jadi dengan web dashboard ini sudah tercover semua nih, dari misalkan internal organization ataupun visitor ataupun kontraktor. Lebih dalam lagi kita bisa lihat di setiap sessionnya. Nah, di sini kita ada di halaman report untuk skenario. Skenario ada beberapa tergantung dengan skenario apa yang kita coba analisa. Contohnya di sini adalah fire extinguisher atau fire quest ya. Nah, kita bisa juga lihat di sini spesifik terhadap skenario tersebut itu matriks yang berkaitan dengan performa dari pelatihannya. Yang di atas contohnya hampir sama dengan yang kita bahas tadi di dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat juga di masing-masing sessionnya, mana yang pas, kemudian berapa yang fail, dan drop off-nya ada berapa banyak. Kemudian di sini ada by activities. Jadi kita bisa lihat juga secara spesifik di activity mana peserta itu keluar ataupun berhenti. Nah, ini mungkin akan bisa menjadi bahan kita evaluasi di part mana yang perlu diperdalam untuk peserta. Di sini juga ada user timeout activity, di mana kita bisa lihat secara detail di part mana serta kita itu waktunya habis. Nah, jadi mungkin materinya yang kurang jelas di part tersebut atau step pelatihannya yang mungkin kita bisa perjelas lagi, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada leaderboard. Leaderboard ini bisa kita gunakan untuk lihat nih mana dari peserta kita yang skornya paling tinggi, durasinya paling cepat, tergantung dari penilaian masing-masing skenario. Dan di bawahnya, jika kita ingin lebih dalam di setiap peserta, kita juga bisa lihat detailnya. Nah, detail di sini kita bisa lihat mulai dari namanya, kemudian kapan dia bermain, di tiap aktivitinya dia memerlukan waktu berapa detik, dan skornya seperti apa.
Nah, itu kita bisa gunakan untuk analisa lebih lanjut lagi. Dan tidak lupa semua ini bisa di-download untuk analisa data yang lebih dalam lagi jika diperlukan. Contohnya di sini semua kita bisa download by CSV, kita ekspor ke Excel, ataupun nanti bisa diekspor menggunakan BI atau dianalisa menggunakan BI. Baik, mungkin itu sekian pembahasan kita terkait dengan web dashboard Zapier. Di video selanjutnya kita akan coba eksplor skenario-skenario yang ada di Molka VR Zapier. Tunggu video selanjutnya ya.